Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Santuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat yang sangat banyak, di antaranya adalah nikmat iman, Islam, taufik, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita semuanya bisa kembali bersama-sama dalam majelis ilmu, sebuah majelis yang sangat mulia indallah, yang pahalanya sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai ngaji kita pada pagi hari ini. Dengan tidak lupa saya mengingatkan kepada masing-masing kita agar mengikhlaskan niatnya masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Kita masuk pada babus syarikati wal wakalah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babus syarikati utawi iki iku bab nerangaken syarikah, wal wakalati lan wakalah. Ini dua istilah di dalam bab muamalah, yaitu syarikah yang pertama, kemudian wakalah yang kedua. Bisa dibaca syarikah, juga bisa dibaca syirkah, syirkatun dan syarikatun, dua-duanya benar. Syarikah itu kalau diterjemahkan secara bahasa artinya adalah
berkongsi, bersekutu. Sedangkan wakalah itu artinya adalah mewakilkan, itu wakalah atau perwakilan kalau diterjemahkan secara harfiah. Syarikah yaitu apabila misalnya dua orang atau lebih itu mengumpulkan harta masing-masing. Si A memiliki uang, atau kalau di sini adalah misalnya memiliki harta ya, secara umum. Si B juga memiliki harta, misalnya kambing misalnya ya. Ini hanya contoh saja untuk menggambarkan kepada kita seperti apa itu syarikah. Si A memiliki kambing misalnya 10, si B memiliki kambing 20. Kemudian kambingnya itu dikumpulkan jadi satu sehingga sudah tidak ada beda mana yang kambing punya si A, mana punya kambing si B, karena keduanya itu sudah dikumpulkan menjadi satu sehingga yang diketahui oleh keduanya bahwa kambing saya di sini ada 10, kambing saya di sini ada 20. Untuk kemudian nanti untung atau ruginya dibagi bersama sesuai dengan persentase jumlah kambing yang dimiliki oleh masing-masing dari keduanya. Jadi kalau untung, maka yang punya kambing 20 di situ tentu lebih banyak bagiannya daripada yang punya kambing 10. Demikian juga kalau misalnya rugi, maka yang punya kambing 20 tentu lebih banyak kerugiannya dibandingkan dengan yang memiliki kambing 10. Itu gambaran umum tentang masalah syarikah atau syirkah. Dalam kitab fikih tentu di sana banyak sekali ketentuan-ketentuan di dalam syarikah atau syirkah ini yang harus dipahami dan diamalkan oleh seseorang yang akan melakukan akad syarikah atau syirkah. Sementara di sini kita hanya memahami hadis-hadis yang berbicara tentang masalah itu dan kita tidak secara detail berbicara tentang masalah syarikah atau syirkah sebagaimana dalam atau diterangkan oleh para fuqaha, para ahli fikih dalam kitab-kitab fikih. Sedangkan wakalah itu adalah perwakilan, mewakilkan. Misalnya saya memiliki 10 toko misalnya. Saya nggak mungkin menunggu toko itu dan menjualnya sendiri. Tetapi saya cari orang sebagai wakil saya menjualkan barang-barang yang ada di toko-toko saya itu. Misalnya si A, saya mengatakan kepada si A, saya mewakilkan kepadamu untuk menjualkan barang-barang dagangan saya yang ada di toko ini. Maka si A pada dasarnya kan dia nggak berhak untuk menjualkan barang dagangan milik saya yang ada di toko itu. Karena dia bukan pemilik toko, bukan pemilik barang. Yang berhak untuk menjual barang dagangan itu adalah pemiliknya, saya sebagai pemiliknya. Si A bukan pemiliknya, dia tidak memiliki hak untuk menjualkannya. Apabila dia menjualnya, maka tidak sah. Kecuali apabila saya sudah mewakilkan itu kepada dia. Ketika saya sudah mengatakan saya mewakilkan kepadamu, kepada si A, mewakilkan kepadamu untuk menjualkan barang-barang dagangan yang ada di toko ini, maka menjadi sah bagi si A untuk menjualkan barang-barang yang ada di toko saya tersebut kepada orang lain. Itu yang disebut wakalah. Nah, banyak jenis-jenis wakalah. Bahkan termasuk dalam akad pernikahan pun itu bisa diwakilkan. Dalam jual beli atau dalam menjual, dalam membeli, misalnya saya mewakilkan kepadamu untuk membelikan saya ini, barang ini misalnya.
saya wakilkan kepadamu untuk membelikan HP untukku, harga ini, merek ini, dan seterusnya. Ini juga taukil namanya, bisa. Atau misalnya tadi dalam akad pernikahan, misalnya saya atau seseorang si A misalnya menikah dengan orang yang jauh, yang tidak berada di situ, tidak dimungkinkan atau dimungkinkan tetapi dia sengaja untuk mewakilkan kepada orang lain yang ada di sana untuk menikah dia misalnya, maka itu juga bisa. Jadi dia mengatakan misalnya sebab baik itu laki-laki yang bersangkutan atau walinya itu juga boleh diwakilkan kepada orang lain. Yang banyak itu, praktek yang terbanyak itu adalah wali, terutama di daerah sini, di daerah Jawa sini, itu banyak sekali wali-wali yang mewakilkan akad pernikahan putrinya itu kepada para kiai. Jadi yang mengakatinya, yang melakukan akad nikah itu adalah kiai, bukan walinya secara langsung, bukan ayahnya, bukan bapaknya, atau terkadang bukan kepada kiai tetapi kepada pak penghulu. Terlebih dahulu sebelum akad pernikahan dilakukan akad taukil, yaitu wakalah ini. Saya wakilkan saya mewakilkan kepadamu untuk menikahkan putriku yang bernama fulan dengan si fulan. Nah, kemudian yang mengakadkan akhirnya adalah kiai atau pak penghulu itu, bukan bapaknya secara langsung. Atau yang menerima pernikahan itu dari laki-laki juga bisa diwakilkan kepada orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hal-hal yang lainnya, dalam menyalurkan zakat misalnya juga bisa diwakilkan kepada orang lain. Nah, semestinya yang mengeluarkan zakat fitrah untuk saya kan saya sendiri. Tetapi karena sesuatu hal, misalnya karena saya tidak tahu mana mustahik zakat, mana fakir, mana miskin, mana gharim dan sebagainya, saya nggak tahu misalnya. Kemudian saya wakilkan kepada Pak Yai atau Pak Ustadz yang paham tentang mustahik zakat. Saya katakan kepada beliau, misalnya saya mewakilkan kepada panjenengan untuk menyalurkan zakat saya ini kepada orang-orang yang berhak. Kemudian yang memberikannya kepada mustahik itu adalah wakil dari saya itu. Itu juga namanya wakalah. Dan banyak hal lagi contoh-contohnya dari wakalah. Jadi ada di sini babnya adalah babus syarikah dan babul wakalah. Dan pada hari ini banyak sekali orang yang menamakan diri dengan istilah syarikah atau wakalah tetapi tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Yang itu harus diwaspadai. Rata-rata itu adalah karena kebodohan terhadap ketentuan syariat Islam tentang masalah syarikah dan wakalah. Babul muamalah ini banyak sekali yang ditinggalkan, artinya tidak dipelajari lagi pada masa-masa sekarang. Artinya banyak umat Islam yang mengabaikan belajar bab tentang muamalah. Memang babul muamalah ini hukum mempelajarinya itu adalah fardu ain ketika datang sebab, inda wurudis sabab. Tidak fardu ain fil hal, tetapi fardu ain inda wurudis sabab. Ketika seseorang akan melakukan jual beli, dia sudah harus belajar ilmu tentang jual beli. Ketika seseorang akan melakukan akad syarikah, maka dia sebelumnya harus belajar ilmu tentang ahkam asyarikah.
Ketika seseorang akan melakukan akad wakalah, maka dia harus belajar tentang ketentuan Islam tentang wakalah. Ketika seseorang mau melakukan akad hutang menghutangi, maka dia harus belajar tentang akad hutang menghutangi. Begitu seterusnya. Kalau dia tidak akan mau melakukan syarikah atau wakalah, dia tidak wajib dia belajar tentang wakalah dan syarikah. Tetapi ketika seseorang akan melakukan akad wakalah dan syarikah, baru dia wajib untuk belajar tentang wakalah dan syarikah sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. Sama dengan ahkamuz zakah, sama dengan ahkamun nikah, sama dengan ahkamul hajj, wajib dipelajari inda wurudis sabab. Siapa yang wajib belajar tentang haji? Nah, mereka yang akan berangkat haji. Dia yang sudah terjadwal akan melaksanakan haji, maka dia wajib belajar tentang ahkamul hajj. Siapa yang wajib belajar tentang ahkamuz zakah? Dia yang sudah memiliki harta mal zakawi yang memenuhi ketentuan zakat, maka dia wajib untuk belajar ahkamuz zakah agar tidak keliru ketika dia mengeluarkan zakat, tidak keliru. Siapa yang wajib belajar ahkamun nikah? Dia yang akan mau menikah, bukan orang yang punya keinginan menikah. Karena yang punya keinginan menikah banyak, semua pingin. Tetapi yang akan mau, yang sudah terjadwal, calonnya sudah ada, misalnya sudah ditentukan tanggalnya akan menikah tanggal sekian, bulan sekian misalnya, maka dia baru dia berkewajiban untuk belajar ahkamun nikah agar nikahnya sah, agar dia nanti bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami, agar dia bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri. Ketentuan dalam menikah dia paham, tentang tolak dia juga paham. Nah, tentang masalah muamalah juga demikian. Muamalah apa yang akan dia lakukan, maka dia wajib untuk belajar ilmu tentang itu. Nah, pada masa sekarang ini kan banyak yang enggak ya. Enggak, orang pokoknya jual beli ya jual beli begitu saja, tanpa dia tahu ketentuan syariat Islam tentang jual beli. Dianggap hal yang biasa seseorang melakukan akad jual beli. Betapa banyak orang-orang di pasar yang pekerjaannya menjual dan membeli, itu nggak tahu tentang ahkamul bai'. Coba kamu tanya orang di pasar itu, tahu nggak tentang ahkamul bai'? Kebanyakan nggak paham mereka dan nggak pernah belajar tentang ahkamul bai', hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli. Pada masa Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu diketati. Beliau mengatakan la yaq'udu fi suqina ma lam yatafaqqah. Tidak boleh duduk di pasar kita, bukan hanya sekedar duduk yang dimaksud, duduk untuk melakukan jual beli di pasar kita selama dia belum belajar ilmu agama, maksudnya belajar tentang ilmu tentang jual beli. Kalau dia belum belajar, maka nggak boleh masuk pasar untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, berarti perlu ada apa? Perlu ada kursus bagi para penjual di pasar itu tentang ahkamul bai'. Nah, tapi kaitannya juga pembeli juga secara umum. Hampir semua orang itu kan akan melakukan transaksi jual beli. Nah, sayangnya banyak yang nggak paham tentang ahkamul bai'. Ada orang yang melakukan akad ijarah, sewa menyewa, tetapi juga nggak paham akad ijarah itu secara syar'at, dari sisi syariat. Pokoknya apa? Sewa menyewa begitu saja. Pinjam meminjam, pokoknya pinjam meminjam begitu saja tanpa didasari dengan ilmu.
Sehingga banyak sekali praktek-praktek muamalah itu yang menyimpang. Nah, menyimpang dari syariat Islam. Belum lagi munculnya bentuk-bentuk muamalah baru yang nggak ada konsepnya dalam syariat Islam. Karena perkembangan zaman sekarang ini banyak sekali hal-hal baru, praktek muamalah yang belum ada ketentuannya di dalam syariat Islam. Artinya belum ada itu babnya itu dalam ketentuan syariat Islam nggak ada yang harus disesuaikan dengan ketentuan syariat Islam, itu yang dimaksud. Bukan berarti nggak ada ketentuan hukumnya dalam syariat Islam, ada, tetapi dia kan hal yang inovasi baru dalam muamalah yang harus disesuaikan dengan ketentuan syariat Islam, itu maksudnya. Tetapi ternyata nggak disesuaikan dengan ketentuan syariat Islam, yang penting dilakukan. Termasuk dalam syarikah ini, kita kembali kepada syarikah ini. Banyak praktek yang nggak benar menurut ketentuan syariat Islam. Seperti apa yang sering disebut menanam saham. Menanam saham ini kan seakan ini kan syarikah, seakan syarikah. Saya menanam saham sekian, saya menanam saham sekian, tanpa kadang mereka nggak tahu dia menanam saham itu nggak tahu uang yang dikumpulkan dalam syarikah itu untuk apa, kadang mereka nggak tahu. Kemudian pembagian keuntungannya kadang juga tidak tahu. Kadang rugi juga dia tidak mau dan sebagainya. Padahal dalam syarikah ini dituntut dituntut sama-sama ridho di saat untung dan di saat rugi. Kadang sebagian hanya sekedar pokoknya saya menahan titip saham atau saya memberikan saham sekian dalam produk ini misalnya, dalam usaha ini, tanpa dia mengetahui ketentuan-ketentuan lebih rinci tentang syarikah, sehingga banyak bermasalah dari sisi syariat Islam. Ada juga banyak yang nggak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Misalnya ada sekarang muncul atau banyak orang yang mengatakan dengan istilah wakalah ammah syamilah. Jadi mewakilkan tanpa dia menentukan apa jenis pekerjaan yang diwakilkan kepadanya. Pokoknya saya pasarkan semua kepadamu misalnya, atau pokoknya saya wakilkan apa saja kepadamu, tanpa dia menyebutkan apa yang dia wakilkan kepada dia. Nah, ini juga akad yang rusak, dan itu tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang harus seseorang itu mewaspadainya. Jadi intinya apa? Intinya dalam semua, bukan hanya syarikah dan wakalah, tapi dalam semua jenis muamalah, seseorang harus mempelajari ketentuannya di dalam syariat Islam. Apalagi ini berkaitan dengan harta. Kalau tidak sah, bisa berkonsekuensi bahwa harta yang dihasilkan dalam muamalah tersebut itu tidak halal, haram. Jika haram kemudian dimakan, itu juga akan mempengaruhi pada diri seseorang, secara maknawi, akan bisa mengeraskan hati seseorang, sulit untuk menerima nasihat-nasihat, sulit untuk menerima taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berat dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik, sebaliknya ringan dalam melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Salah satunya adalah karena makanan yang
haram. Nah, apalagi nanti di akhirat azab itu menanti, karena dikatakan di dalam hadis kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram maka neraka lebih utama bagi dia. Artinya dia akan berhak untuk mendapatkan azab di neraka nanti di akhirat. Nah, jadi sangat harus seseorang berhati-hati dan mempelajarinya dengan benar-benar tentang bab syariah dan wakalah. Insya Allah nanti kita akan kaji setelah ini. Setelah kita menyelesaikan kitab Bulughul Maram, kita akan lanjutkan ngaji kitab Matan Abi Syuja dalam fikih babul muamalah. Karena kita sudah menyelesaikan kitabul ibadah dan kitabun nikah dalam Matan Abi Syuja. Masih ingat apa enggak? Mungkin lupa. Kemudian kita belum lanjutkan dalam kitabul muamalah. Insya Allah nanti kita selesaikan ini dulu baru ke sana. Karena kita akan melihat penjelasannya secara panjang lebar apabila kita memang membahas kitab fikih. Sementara yang kita bahas di sini meskipun berkaitan dengan ahkam, kita hanya fokus pada penjelasan hadis-hadis yang disebutkan di dalam kitab ini. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wasdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wasdawu sapa Allah Gusti Allah. Ini berarti hadis apa? Hadis qudsi. Namanya hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang diawali dengan qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala. Jadi Nabi mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi bukan yang ada di dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, qala wasdawu sapa Allah Gusti Allah, ana utawi ingsun iku tsalitsu syarikaini kang ngaping teloni wong kang syarikat loro, wong loro kang bersyarikat. Malam yakhun selagine ora khianat sapa ahaduhuma salah sijine asyarikain. Sahibahu ing koncone ahaduhuma. Fa idza khana mongko tatkalane khianat sapa ahaduhuma kharajtu metu sapa ingsun min bainihima ing dalem antarane karone syarikain. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Al-Hakim. Nah, dalam hadis ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Karena jika tidak maka bisa memiliki pemahaman yang keliru. Karena ini tergolong sebagai hadis yang mutasyabihah yang pemahamannya kita harus mengikuti pemahaman dari para ulama. Ya semua hadis kita mengikuti pemahaman ulama. Tetapi dalam masalah ini lebih lagi harus diperhatikan agar seseorang itu tidak jatuh kepada paham tasbih. Secara zahir dikatakan di sini Allah berfirman katanya di sini ana tsalitsus syarikain. Saya adalah yang ketiga dari dua orang yang bersyarikat. Jadi kalau ada dua orang yang bersyarikat, secara zahir dikatakan bahwa Allah adalah yang ketiga. Itu maksudnya bagaimana? Maksud bahwa Allah itu tsalitsus syarikain, maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menolong keduanya. Jadi syarikah jika ada dua orang yang bersyarikah, maka Allah itu akan menolong keduanya dan Allah akan menjadikan keberkahan di antara keduanya, akan memberikan keberkahan di antara keduanya. Jadi di sini yang dimaksud adalah ma'unah dan husulul barokah, pertolongan dan mendapatkan keberkahan. Kalau ada dua orang yang bersyarikat,
maka dia akan mendapatkan, keduanya akan mendapatkan pertolongan Allah, dan keduanya akan mendapatkan barokah dari Allah. Malam, tetapi ada ketentuannya. Keberkahan dan pertolongan Allah akan didapatkan oleh dua orang yang bersyarikat malam yakhun ahaduhuma, selama keduanya, salah satu dari keduanya itu tidak berkhianat kepada yang lain. Karena ini kan azasnya azas kepercayaan. Ketika seseorang melakukan syarikat dalam harta yang mereka miliki, maka di sini adalah azasnya azas kepercayaan satu dengan yang lainnya. Selama keduanya itu amanah, tidak berkhianat satu dengan yang lain, maka Allah akan menolongnya dan Allah akan memberikan keberkahan pada keduanya. Tetapi jika salah seorang di antara keduanya itu berkhianat, kharajtu min bainihima, artinya adalah bahwa barokah itu akan hilang dari keduanya. Itu yang dimaksud, bukan berarti Allah itu bertempat di antara dua orang yang bersyarikat. Jika salah satu dari keduanya itu berkhianat, kemudian Allah secara fisik kemudian keluar dari tempat di antara dua orang yang bersyarikat. Bukan itu maksudnya. Bukan seperti itu maksudnya, tetapi keberkahan itu akan hilang. Allah akan mencabut keberkahan dari syarikah di antara dua atau lebih orang, manakala salah satu di antara mereka itu mengkhianati yang lainnya. Ini makna dari hadis. Maka hadis ini menunjukkan syarikah itu sunnah hukumnya. Ya, jadi syarikah itu mustahabbah, disunnahkan. Nah, terbukti dalam hadis ini dijelaskan jika ada dua orang yang bersyarikat, maka Allah akan menolongnya dan Allah akan memberikan keberkahan di antara keduanya. Maka menunjukkan melakukan akad syarikah itu hukumnya adalah sunnah. Terlebih apabila kita nggak memiliki banyak harta untuk modal dalam usaha. Nah, kita kumpulkan saja, kita misalnya 5 orang. Nah, saya sekian, kamu sekian, kamu sekian, kamu sekian. Nah, kemudian dikumpulkan jadi satu, menjadi modal yang besar. Kita lakukan usaha tertentu, maka nanti keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan harta kita masing-masing. Kalau saya sendirian, maka nggak mencukupi untuk modal. Kalau kita bersama-sama, maka akan bisa tercukupi. Karena itulah maka mustahabbah. Dan nggak boleh berkhianat. Dalam syarikat tidak boleh berkhianat. Haram untuk berkhianat. Dalam hal-hal yang lain, khianat itu juga diharamkan. Secara khusus di sini, berkhianat di dalam syarikah itu adalah sesuatu yang diharamkan. Wa anisa ibil Makhzumi radhiyallahu anhu annahu sa'tamani Sa'ib al-Makhzumi iku kana ana sapa atau annahu sa'tamani kelakuan kana ana sapa Sa'ib al-Makhzumi iku syarikan nabiyyi sekutune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsati ing dalem sadurunge bi'tsah. Bi'tsah itu artinya diutusnya Nabi menjadi nabi. Di zaman jahiliyah, qabla al-bi'tsah artinya fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Jadi ada istilah qabla al-bi'tsah wa ba'da al-bi'tsah. Qabla al-bi'tsah artinya di masa jahiliyah ketika Nabi belum diangkat menjadi nabi. Ba'dal bi'tsah artinya di masa Islam, setelah Nabi itu diangkat menjadi seorang nabi. Faja'a nuli teka sapa Sa'ib al-Makhzumi yaumal fathi ing dalem dinane Fathi Makkah. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, marhaban bi akhi wa syariki. Marhaban,
selamat datang. Bi akhi kelawan dulur lanang ingsun wa syariki lan sekutu ingsun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini pertama menunjukkan disyariatkannya syarikah. Nah, syarikah. Bahkan Nabi itu telah melakukan syarikah sejak sebelum Islam. Nah, sejak di masa jahiliyah beliau itu sudah melakukan akad syarikah yang dalam hal ini dengan seseorang yang bernama As-Sa'ib Al-Makhzumi sebelum masuk ke dalam agama Islam. Jadi ketentuan adanya syarikah itu sudah ada sejak sebelum Islam. Kemudian setelah Islam itu ditetapkan sebagai bagian dari syariat Islam. Karena syariat Islam itu ada yang baru sama sekali artinya sebelumnya itu belum ada. Kemudian baru ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti misalnya tayammum. Dalam syariat sebelum Nabi Muhammad nggak ada tayammum. Nah, itu sesuatu hal yang baru yang hanya ada dalam syariat Nabi Muhammad. Tapi ada syariat misalnya khitan. Khitan itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad, sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ada khitan, kemudian ditetapkan sebagai bagian dari syariat Nabi Muhammad. Syarikah ini juga sudah ada di zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad, sudah ada syarikah. Setelah itu Nabi, bahkan sebelum Nabi Muhammad, pada masa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada syarikah, seperti yang kita ingat di masa Nabi Dawud alaihissalam, ketika Nabi Dawud sedang beribadah kepada Allah di tempat yang khusus untuk ibadah, ketika itu di waktu yang dikhususkan oleh Nabi Dawud untuk ibadah, ada dua orang yang kemudian bertengkar masuk ke dalam tempat ibadahnya Nabi Dawud alaihissalam di waktu yang dikhususkan oleh Nabi Dawud untuk beribadah. Mereka tiba-tiba masuk dan bertengkar, bukan masuk baik-baik tetapi masuk bertengkar. Nah, ternyata apa? Mereka itu sedang orang yang bersyarikat, yang salah satu dari keduanya berkhianat. Nah, ini tadi. Mereka bersyarikat atau bersyarikah dalam kambing yang mereka miliki, yaitu berapa? 99 kambing yang mereka miliki, mereka berkongsi dalam kambing itu, tetapi salah satu dari keduanya itu bersyarikat sehingga menjadi berkhianat, sehingga terjadi pertengkaran di antara keduanya, dan mereka datang di Nabi Dawud, di tempat Nabi Dawud di saat Nabi Dawud sedang beribadah, sehingga menjadikan Nabi Dawud kemudian mengadili di antara keduanya dengan cepat, sehingga Nabi Dawud alaihissalam atau dengan cara mendengar dari satu pihak, tidak mendengar dari pihak yang lain, karena kecerdasan Nabi Dawud dalam mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, sehingga kemudian Nabi Dawud alaihissalam mendapatkan teguran halus dari Allah Subhanahu wa taala karena itu. Ini hanya mengingat bahwa syarikah itu di syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad juga sudah dilakukan, karena ini kaitannya dengan muamalah. Tetapi setelah Nabi Muhammad diutus, ditetapkan sebagai bagian dari syariat Islam, sesuatu yang disunnahkan. Nabi bahkan sudah melakukan syarikah, melakukan akad syarikah dengan orang kafir, yang kemudian meskipun pada akhirnya kemudian orang tersebut masuk ke dalam agama Islam, yaitu yang bernama As-Sa'ib Al-Makhzumi. Pada waktu Fathu Makkah, Sa'ib Al-Makhzumi ini datang kepada Nabi, dan Nabi mengatakan marhaban
bi akhi wa syariki. Marhaban bi akhi wa syariki. Sekaligus hadis ini menunjukkan kepada kita tentang sunnahnya tarhib. Jadi kalau kita punya teman lama kita nggak ketemu, kemudian kita bertemu dengan dia, maka kita sunnah mengatakan marhaban, marhaban bi akhi, misalnya marhaban bi sadiqi. Itu hukumnya adalah sunnah. Bukan hanya mengatakan assalamualaikum, itu juga sunnah. Mengatakan assalamualaikum, marhaban, ahlan, marhaban. Nabi mengatakannya marhaban kepada syariknya yang dulu itu syariknya di masa jahiliyah, yang dia adalah orang kafir ketika itu. Nabi mengatakannya marhaban. Kita juga demikian, kita tradisikan apa yang sudah menjadi ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun itu bukan sesuatu yang wajib, dengan mengatakan marhaban kepada teman kita apabila kita bertemu. Kemudian bi akhi, di sini meskipun kepada orang kafir itu diperbolehkan dengan makna saudara sebangsa, saudara sesuku, itu dibolehkan. Karena ukhuwah itu ada namanya ukhuwah apa? Ada ukhuwah dalam nasab, saudara nasabiyah. Ada ukhuwah itu qaumiyah. Ukhuwah karena persamaan bangsa, persamaan suku. Ada ukhuwah itu Islamiyah, ukhuwah Islamiyah karena persamaan agama. Jadi kalau saya dengan kakak saya, dengan adik saya satu nasab, itu ukhuwah dalam nasab, saudara dalam nasab, nasabiyah. Kalau saya dengan kalian ini, kebanyakan kalian di sini, itu adalah ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan kita adalah karena kita sama-sama muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Sehingga kita mengatakan, wahai saudaraku Ivan, misalnya, saudaraku Ivan, saudaraku Ibnu Sangkan, boleh. Artinya adalah saudara sesama muslim. Nah, orang kafir kalau dia sebangsa misalnya satu sama sekaum, sama-sama kaumnya, itu juga dikatakan saudara, tetapi saudara sebangsa, saudara sama-sama satu kaum. Misalnya sama-sama orang Indonesia, ini adalah meskipun dia non muslim, itu juga disebut sebagai saudara. Sehingga ada konsep itu ukhuwah watoniyah, ada di DNO ya, DNO. Kalau kita menyebutnya ukhuwah qaumiyah, atau dengan orang lain menyebutnya dengan sebutan ukhuwah watoniyah, saudara satu bangsa, satu tanah air, meskipun dia bukan muslim. Ada ukhuwah Islamiyah, itu sama istilahnya, ukhuwah Islamiyah. Ada ukhuwah nasabiyah, dari sisi korobah, kekerabatan, nasab yang sama. Ini karena Nabi mengatakan marhaban bi akhi, selamat datang bi akhi, dengan saudaraku, saudaraku Sa'ib wa syariki. Padahal dia dulunya sebelum masuk ke dalam Islam, Nabi sudah bersyarikat dengan Sa'ib ini.
Wasyariki dan sekutuku, artinya orang yang bersyarikat dengan aku. Hadirin rahimakumullah, ini yang dipahami dari hadis ini. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ishtaraktu, bersyarikat sapa ingsun ana ya ingsun wa Ammarun lan Ammar wa Sa'dun lan Sa'ad fima ing dalem barang nusiba kang den nusibu kang berkoleh sapa kita yauma badrin ing dalem dinane perang Badr. Al haditsa rawahu Nasa'i wa ghairuhu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya bersyarikat, saya, Ammar dan Sa'ad, 3 orang. Saya itu siapa? Abdullah bin Mas'ud. Saya, Ammar dan Sa'ad itu bersyarikat dalam sesuatu yang kami dapatkan pada perang Badr. Al-hadits rawahu Nasa'i wa ghairuhu. Jadi dalam peperangan antara orang Islam dengan orang kafir itu nanti kan ada yang disebut dengan apa? Ghanimah atau jamaknya ghanaim, yaitu harta rampasan perang. Harta rampasan perang yang disebut dengan ghanimah. Nah, ghanimah itu nanti kan dibagikan, salah satunya yang berhak untuk mendapatkannya adalah orang-orang yang ikut dalam peperangan itu. Nah, di sini ada 3 orang yang bersyarikat tentang harta yang akan didapatkan dari ghanimah, harta rampasan perang dalam perang Badr. Ini kalau dalam fikih namanya syarikatul abdan. Jadi dia barangnya belum ada, hartanya belum ada, tetapi mereka akan bersama-sama, bekerja bersama-sama, yang nanti hasil dari apa yang mereka lakukan itu menjadi syuraka di antara mereka, yaitu dikongsikan di antara mereka. Nah, ini bukan berarti bahwa mereka itu perang untuk cari harta, enggak. Ini kan akan perang, nanti akan dapat ghanimah dari peperangan itu. Bukan berarti bahwa ketiganya ini sudah ketiganya ini akan ikut dalam perang Badar dalam rangka untuk mencari ghanimah. Bukan itu tujuannya. Tetapi ini kan sudah ada ketentuannya dalam syariat Islam. Artinya hal yang lain. Niat dalam hati lillahi ta'ala, jihad fisabilillah lillahi ta'ala. Tetapi bahwa ghanimah itu ada, itu kan sudah ada, dan bahwa ghanimah itu salah satu yang berhak untuk mendapatkannya itu adalah orang yang ikut dalam perang, itu kan sudah ada juga dalam ketentuannya dalam syariat Islam. Sehingga mereka kemudian bersyarikat tentang itu, tentang apa yang akan mereka dapatkan dalam perang Badar. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa syarikatul abdan itu ada, syarikatul badan itu ada, meskipun ada ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Hanya saja hadis ini, kita ingin menyatakan hadis ini menunjukkan tentang adanya syarikatul abdan itu, dan itu diperbolehkan. Yaitu syarikat dalam suatu pekerjaan yang nanti hasilnya itu untuk mereka bersama. Kalau 3 orang ya 3 orang, kalau 2 orang 2 orang, kalau 5 orang 5 orang. Mereka bekerja bersama, nanti hasilnya untuk mereka bersama-sama. Tapi itu apa? Ada ketentuannya yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih yang harus juga dipelajari dan diperhatikan bagi seseorang yang ingin melakukan syarikah dengan jenis ini. Hadirin rahimakumullah,
Sampai di sini terlebih dahulu pengajian kita pada pagi hari ini, karena hadis setelahnya itu bicara wakalah. Tadi kita 3 hadis itu bicara tentang syarikah, hadis berikutnya berbicara tentang masalah wakalah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghafirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.